Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas latihan soal penilaian akhir semester mata pelajaran IPS untuk jenjang SMP atau MTS kelas 9. Video ini merupakan soal part 1 ya. Oke, semoga video ini bisa menjadi referensi belajar Sobat YouTube semua dalam menghadapi penilaian akhir semester khususnya Mapel IPS. Bagi Sobat YouTube yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu. Dukung terus channel Lentera Belajar agar bisa lebih berkembang lagi. Oke, langsung saja menuju ke pembahasan soal. Soal nomor 1. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki setiap negara. 2. Perbedaan tingkat perekonomian penduduk suatu negara. 3. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. 4. Perbedaan letak astronomis dan geografis suatu negara. 5. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. 6. Perbedaan sistem politik yang dianut suatu negara. Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional ditunjukkan pada nomor A. 1, 3, dan 5, B. 1, 4, dan 6, C. 2, 3, dan 5, D. 2, 4, dan 6. Jawaban yang benar adalah yang A, nomor 1, 3, dan 5. Soal nomor 2. Perhatikan tabel di bawah ini. Tabel 1, online shopping produk Prancis, belanja daging dari Australia di supermarket, dan mengirim TKW atau TKI ke negara Malaysia. Tabel 2, melakukan impor beras dari Vietnam, menjual minyak kelapa sawit ke Singapura, dan membeli komponen mesin dari Jepang. Tabel 3, membeli buah impor pasar swalayan, mengirim TKW atau TKI ke negara Korea, dan membeli minyak bumi dari negara Arab Saudi. Tabel 4, barter hasil tambang dengan pesawat Sukhoi Rusia, online shopping produk Paris, dan melakukan impor beras dari Vietnam. Berdasarkan tabel di atas, contoh perdagangan internasional ditunjukkan pada nomor A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah yang B, tabel 2. Soal nomor 3. Perhatikan data-data di bawah ini. 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja. 2. Penduduk mendapatkan barang dengan mudah dengan harga murah. 3. Pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. 4. Negara dapat menciptakan spesialisasi produk dan memiliki ciri khas. 5. Negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Data-data di atas merupakan titik-titik-titik. A. Faktor pendorong perdagangan internasional. B. Faktor penghambat perdagangan internasional. C. Manfaat atau keuntungan perdagangan internasional. D. Kebijakan-kebijakan perdagangan internasional. Jawaban yang benar adalah
Yang C. Manfaat atau keuntungan perdagangan internasional. Soal nomor 4. Berikut ini yang merupakan contoh terciptanya peralihan teknologi dari suatu negara ke negara lain akibat dari perdagangan internasional adalah: A. Ekspor produk pertanian ke negara-negara berkembang yang mengalami kekurangan produk pangan. B. Diberlakukannya impor beras dari luar Indonesia guna memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. C. Pemberian pelatihan terhadap para teknisi Indonesia tentang mobil-mobil hemat energi yang diimpor dari Jepang. D. Produk otomotif Jepang sangat diminati di Indonesia sehingga banyak diimpor oleh pengusaha Indonesia. Jawaban yang benar adalah yang C. Pemberian pelatihan terhadap para teknisi Indonesia tentang mobil-mobil hemat energi yang diimpor dari Jepang. Soal nomor 5. Berikut ini yang merupakan hambatan dalam perdagangan internasional adalah: A. Peraturan administrasi yang tidak tegas terhadap kegiatan impor. B. Pembatasan jumlah atau kuota barang-barang impor dari luar negeri. C. Penghapusan subsidi atau bantuan pemerintah untuk produsen lokal. D. Tidak adanya tarif atau bea cukai terhadap produk-produk impor. Jawaban yang benar adalah yang B. Pembatasan jumlah atau kuota barang-barang impor dari luar negeri. Soal nomor 6. Dalam perdagangan internasional, ada negara-negara yang menerapkan politik dagang yang disebut dumping. Politik dagang tersebut dilakukan untuk meningkatkan pangsa pasar di luar negeri dengan menghilangkan persaingan. Yang dimaksud dengan dumping adalah: A. Penjualan barang ke luar negeri dengan harga lebih murah dibandingkan harga barang di dalam negeri. B. Bentuk persaingan dagang yang dapat menimbulkan kerugian bagi perkembangan industri dalam negeri. C. Penjualan barang ke luar negeri dalam jumlah yang sangat banyak dibandingkan pembelian barang dari negeri. D. Politik dagang suatu negara untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan pangsa pasar yang sangat luas. Jawaban yang benar adalah yang A. Penjualan barang ke luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga barang di dalam negeri. Soal nomor 7. Di era modern seperti sekarang ini, gagasan para pelaku ekonomi memunculkan ide-ide yang inovatif sehingga dapat menjadi pendorong dalam kegiatan ekonomi kreatif. Yang dimaksud dengan ekonomi kreatif adalah: A. Kegiatan ekonomi yang mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi, distribusi, dan konsumsi. B. Konsep dalam bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dan modern dengan mengutamakan kreativitas dari para pelaku ekonomi dan informasi dari berbagai media yang semakin maju. C. Konsep dalam bidang perekonomian yang mengutamakan kreativitas dan informasi, serta pengetahuan dan ide manusia sebagai aset yang membuat perekonomian bergerak maju.
D. Pengembangan konsep perekonomian yang berlandaskan sumber aset para pelaku ekonomi yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi di seluruh wilayah. Jawaban yang benar adalah yang D. Pengembangan konsep perekonomian yang berlandaskan sumber aset para pelaku ekonomi yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi di seluruh wilayah. Soal nomor 8. Pemerintah melakukan usaha mengembangkan kegiatan ekonomi berdasarkan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi, daya cipta individu yang bernilai ekonomis, yang mendukung industri kreatif, serta berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam instruksi Presiden, yaitu Inpres nomor A. 5 tahun 2009, B. 6 tahun 2009, C. 8 tahun 2009, D. 9 tahun 2009. Jawaban yang benar adalah yang B. Nomor 6 tahun 2009. Soal nomor 9. Berikut ini yang bukan merupakan strategi pemerintah dalam upaya meningkatkan ekonomi kreatif adalah A. Membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. B. Membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan SDM, desain, mutu, dan pengembangan pasar. C. Membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan lembaga ekonomi swasta. D. Menyiapkan insentif dan bantuan langsung tunai atau BLT untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Jawaban yang benar adalah yang D. Menyiapkan insentif dan bantuan langsung tunai atau BLT untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Soal nomor 10. Perhatikan data di bawah ini. 1. Peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. 2. Kegiatan seminar nasional yang dikhususkan untuk insan-insan kreatif. 3. Penciptaan identitas lokal daerah tingkat 1 dan 2, serta identitas nasional. 4. Pembuatan wahana kreatif yang mengeluarkan modal besar. 5. Peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. 6. Penyelenggaraan Pekan Produk Kreatif Indonesia atau PPKI. Berdasarkan data di atas, langkah-langkah yang dilakukan Kementerian Perdagangan dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, 3, dan 4, B. 1, 3, 5, dan 6, C. 2, 3, 4, dan 5, D. 2, 4, 5, dan 6. Jawaban yang benar adalah yang B. Nomor 1, 3, 5, dan 6. Soal nomor 11.
Perhatikan tabel kegiatan ekonomi kreatif berikut. 1. Jenis kegiatan Braga Festival, daerah asal Lampung. 2. Jenis kegiatan Pasar Malam Sekaten, asal daerah Bandung. 3. Jenis kegiatan Festival Kota Tua, daerah asal Palembang. 4. Jenis kegiatan Waikambas Festival, daerah asal Yogyakarta. 5. Jenis kegiatan Festival Musi, daerah asal Jakarta. Dari tabel di atas, pasangan antara jenis kegiatan ekonomi kreatif di berbagai daerah Indonesia yang tepat adalah A. 1B, 2D, dan 4C, B. 1C, 2E, dan 5A, C. 2E, 3B, dan 4C, D. 2D, 4A, dan 5C. Jawaban yang benar adalah yang D. 2D, Pasar Malam Sekaten di Yogyakarta. 4A, Waikambas Festival di Lampung. Dan 5C, Festival Musi di Palembang. Soal nomor 12. Salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia adalah PT Freeport Indonesia. Berikut ini yang bukan merupakan kontribusi perusahaan tersebut bagi perekonomian Indonesia adalah A. Keuntungan finansial langsung ke pemerintah Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir adalah 59%. B. Menanam investasi lebih dari 8,5 miliar US dollar untuk membangun infrastruktur perusahaan dan sosial di Papua. C. Menyediakan lapangan pekerjaan 100% orang di Indonesia sehingga meningkatkan perekonomian. D. Membiayai dari semua kontribusi program pengembangan masyarakat melalui sektor tambang di Indonesia. Jawaban yang benar adalah yang C. Menyediakan lapangan pekerjaan 100% orang di Indonesia sehingga meningkatkan perekonomian. Soal nomor 13. Sebagai kota industri, Cilacap memiliki kilang minyak unit pengolahan 4 yang merupakan salah satu unit pengolahan minyak bumi terbesar di tanah air. Keunggulan yang dimiliki Cilacap dengan keberadaan kilang minyak tersebut adalah A. Menjadi kebanggaan warga Cilacap karena memiliki kapasitas produksi terbesar yakni 348.000 barel per hari. B. Bernilai strategis karena memasok 34% kebutuhan BBM nasional atau 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa. C. Satu-satunya lapangan kerja di kota Cilacap yang berperan sangat besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. D. Berada pada daerah yang sangat strategis dan dapat dijangkau dengan jalur darat dan laut sehingga mudah untuk berkembang. Jawaban yang benar adalah yang B. Bernilai strategis karena memasok 34% kebutuhan BBM nasional atau 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa. Soal nomor 14. Sebelum 1967, wilayah Timika adalah hutan belantara. Pada awal Freeport mulai beroperasi, penduduk yang hidupnya berpencar-pencar mulai masuk ke wilayah sekitar tambang Freeport, sehingga pertumbuhan penduduk di Timika meningkat. Tahun 1970,
pemerintah dan Freeport secara bersama-sama membangun rumah-rumah penduduk yang layak di Jalan Kamuki, Kota Timika. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan PT Freeport akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia dalam A. Kegiatan migrasi penduduk, B. Kemajuan sarana transportasi, C. Kemajuan pendidikan penduduk, D. Peningkatan ekonomi masyarakat. Jawaban yang benar adalah yang A. Kegiatan migrasi penduduk. Soal nomor 15. Perdagangan bebas merupakan kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Hal-hal tersebut ini yang dipromosikan dalam kebijakan perdagangan bebas antara lain A. Perdagangan produk barang dan jasa tanpa pajak termasuk tarif. B. Kegiatan ekspor dan impor dengan jumlah dan jenis barang dibatasi kuotanya. C. Aturan dalam jalur transportasi untuk akses jual beli produk-produk internasional. D. Adanya batasan untuk akses informasi dan komunikasi pasar ke seluruh. Jawaban yang benar adalah yang A. Perdagangan produk barang dan jasa tanpa pajak termasuk tarif.